Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anggun Ihsan Channel bersama saya Anggun Sapitri dan Bang Saiful Ihsan. Kali ini kita kembali ke konten bincang buku dan bincang buku yang akan kita bincang hari ini adalah buku Inilah Resensi ya, dari Muhyiddin M. Dahlan atau sering dipanggil Gusmu. Ya. Kemarin kita sudah pernah bincang bukunya Inilah Esai. Nah, sekarang Inilah Resensi. Jadi Bang Ipul akan mereview atau membincang apa isi buku ini sebenarnya. Gitu. Saya silakan kepada Bang Ipul untuk membincang buku. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini bincang buku Inilah Resensi. Apa itu resensi? Ya, apa itu resensi? Yaitu yang bisa kita tangkap dari buku ini adalah menuliskan kembali hasil bacaan tentang suatu buku, ya, baik itu yang tersurat maupun yang tersirat. Nah, jadi buku ini kan punya makna tersurat, yaitu apa yang ditulis dalam sebuah buku yang menjadi narasi, yang diungkapkan baik itu berupa penjelasan maupun data-data, bukti-bukti, sejarah dan lain sebagainya, ya, cerita yang tersurat itu ya, maupun apa konteks yang melatari buku itu, ya, apa konteks yang melatari cerita, apa konteks yang melatari penyusunan buku, sehingga dalam menuliskan kembali buku yang ditulis itu bukan hanya pengulangan dari apa yang menceritakan ulang buku, bukan cuma sekedar itu, tetapi melihat lebih jauh, lebih dalam, ya. Jadi buku ini juga mengklaim dirinya, ya, dalam satu halamannya itu bukan sekadar menuliskan kembali begitu saja, tapi juga ini bukan cuman buku pedoman, ya, sebagaimana Inilah Esai kemarin, bukan hanya buku pedoman bagaimana menuliskan kembali sebuah buku, tapi ini juga masuk lebih dalam tentang bagaimana resensi. Jadi kan umumnya di koran-koran itu ada resensi, ya, menuliskan buku, ada satu, ada di sini juga tidak dibatasi 2, 3, 4, 5, tapi boleh beberapa buku sekaligus, tapi mencari kaitan antara beberapa buku yang harus diresensi. Misalnya kita bisa membuat resensi tentang Inilah Esai dan Inilah Resensi. Karena dua-duanya penulisnya sama. Kemudian yang kedua adalah jenisnya sama, yaitu memberikan pengetahuan kepada kita lebih jauh tentang dunia perbukuan dan kepenulisan. Jadi seperti itu. Tapi menulis resensi itu kita harus membaca dulu, ya. Ya, syaratnya harus membaca dulu, tidak bisa. Tidak hanya satu buku itu yang dibaca. Tidak bisa, tidak. Jadi karena begini, satu buku yang kita ulas, yang yang kita tuliskan kembali, itu kadang kita membutuhkan pendukung dari buku-buku lain. Misalnya kemarin ada bukunya hasil disertasi dari Muhammad Hari Zamharir itu untuk mengungkap pemikiran Nurholis Majid, ya kan? Nah, tentu kita selain membaca buku itu, ya, kita juga perlu membaca buku-buku Nurholis Majid atau buku-buku yang menceritakan Nurholis Majid yang lain, kemudian kita membandingkan dan mengurai, ya, mengupas. Nah, di sini bukan hanya Gusmu sebenarnya yang memberikan pengertian resensi, tapi juga tokoh bangsa kita, ya, dan itu tidak jauh-jauh, yaitu presiden pertama dan wakilnya, ya, Bung Karno dan Bung Hatta. Jadi dua Bung ini adalah selain juga kemarin kita sebutkan sebagai penulis esai yang subur, mereka juga adalah presensi yang kuat. Jadi Bung Karno itu, ya, dia membahasakan resensi sebagai tilikan. Jadi kita tilik buku, ya, menilik buku, khususnya waktu itu kan kondisinya perang, kan? Kondisinya perang, jadi untuk mengetahui kondisi di berbagai belahan dunia, maka
Bung Karno perlu membaca buku, mendalami, lalu menuliskan kembali apa. Jadi Bung Karno ini kan sosok yang penuh dengan kegelisahan ya. Sama dengan Bung Hatta. Kalau Bung Hatta dia menyebut apa namanya? Dia menyebut resensi dengan kupasan. Jadi kalau Bung Karno tilikan, ditilik. Kalau Bung Hatta kupasan. Ya, seperti itu. Nah, itu apa? Sedikit tentang resensi. Kalau di dalam buku ini itu berisi, apakah dia berisi tips-tips, hanya berisi tips-tips atau ada Di yang sini, lain atau ada ya, apa? di sini ada tips-tipsnya. Kalau dibilang ya banyak sekali ya. Ya. Yang salah satunya ini ada tips-tips ringkas ya. Tips-tips ringkas ini yang kalau dibaca ini asik sekali ya. Ya, salah satunya jika buku yang diresensi ya, misalnya kita mau meresensi buku, itu buku yang kita punya sendiri atau dipinjam. Ya, kalau yang kita punya sendiri ya boleh dicoret-coret ya kan. Ya. Buku kan boleh dicoret-coret. Misalnya kita buat catatan kecil di ya, jadi Di sudut-sudut. ya di pinggir-pinggir ini ya. Kalau tidak salah kemarin di buku inilah Esa itu ada ini buku, ada kolom-kolom kecil ini bisa dituliskan komentar-komentar kita. Tapi kalau buku orang lain menurut tips ini ya, Ya, kembalikan janganlah. ya, kembalikan bukunya seperti sedia kala Buku Anda orang yang dipinjam. meminjam. Ya, nah di sini juga, tapi bukan di sini nanti apa petunjuk ya, petunjuk teknis ya. Ya, jadi Bagaimana penyusunan. Bukan Resensi. tapi dia petunjuk teknis, bukan apa ya? Hampir detail ya petunjuk teknisnya. Tapi ini sekedar teknik ya, teknik untuk menyusun sebuah resensi ya. Sama kurang lebih strukturnya ini sama dengan buku inilah esai. Sampai ada yang pernah menulis resensi buku inilah resensi ini ya, dia sebutkan bahwa Gusmo memplagiasi bukunya sendiri. karena ya ini sama, tapi itulah ya, Iya, tapi, mungkin dejavu begitu baca Iya. inilah resensi, kayak pernah baca di ya kayak pernah inilah baca esai gitu. ya inilah esai, tapi strukturnya hampir sama. Tapi sebenarnya berbeda, inilah esai dan inilah resensi. Berbeda. Ini juga buku merupakan pengembangan dari ada buku terdahulunya dia, 2 orang. Dia dengan seseorang yang judul buku itu berguru pada para pesohor. Dia sekitar menambahkan ya 200 resensi lah begitu, dan beberapa tokoh. Nah, namun di sini sebelum masuk kepada teknik ya, dia menceritakan tentang dunia resensi itu seperti apa. Jadi kalau kita ambil contohnya ya, ada beberapa kasus yang ternyata resensi yang membuktikan bahwa resensi itu bukan cuma sekedar mengupas buku, tapi dia bisa membunuh buku, dia bisa menentukan nasib buku. Ya? Bukan sekedar ulasan Iya, saja begitu. dia bisa membunuh buku, menentukan nasib buku, dan juga menjungkir balikan nasib si penulis sebenarnya. Misalnya dia bisa juga jadi resensi ini bisa jadi ajang pertemanan ya, sementara seperti Bung Hatta dengan Bung Syahrir kan, dia bisa jadi medan perseteruan konflik seperti Mas Marco Kartodikromo dengan, saya lupa satu tadi siapa penulis Tionghoa ini. Dia bisa ya antara kasus ya resensi, di sini ada resensi versus resensi ya, resensi kontra resensi ala Mas Marco Kartodikromo. Kemudian ada juga buku yang dibunuh gara-gara diresensi itu buku ya, dikritik ya, baik secara metode, kemudian keorisinilan gagasan, plagiasi dan lain sebagainya. Akhirnya setelah diresensi seperti itu, buku dicabut oleh penulisnya sendiri, ditarik dari peredaran, dan matilah buku itu sampai sekarang tidak ada.
Ada juga buku yang gara-gara diresensi itu kita menjadi merasa lain terhadap penulisnya. Misalnya salah satu skandal sastra ya di dalam sini yang diceritakan, yaitu buku Tenggelamnya Kapal Pandarwik karya Buya Hamka. Di sini dipersoalkan, ada memuat persoalan tentang buku itu karena diidentifikasi adanya unsur-unsur ya kesamaan atau plagiasi dari buku Manfaluti itu Magdalena ya. Di sini ada diungkapkan juga sejarah tentang bagaimana resensi buku itu sehingga melahirkan satu kesimpulan adanya plagiasi di dalam unsur plagiasi di dalam buku. Kemudian ada juga buku resensi buku yang sampai membuat peresensinya itu masuk penjara. Ya. Padahal dia menggugat sebuah buku, dia meragukan satu buku, ya, yang di dalamnya itu cacat secara metodik, ya, metodologi, juga cacat secara apa, pemilihan apa ya, pemilihan tokoh-tokoh. Misalnya ada buku 33 golongan 33 golongan tokoh sastra berpengaruh. Jadi itu diresensi ya, kemudian digugat oleh Saud Situmorang ya, bersama sampai ini berlanjut ya, gara-gara resensi kemudian ada insiden saling japri lah kira-kira begitu ya, yang menyebabkan ya terjadi saling adu argumen, dan kemudian Saud Situmorang dilaporkan ditahan. Kemudian berlanjut buku ini sampai dibuatkan petisi ya, petisi di change.org itu kan ya. Sampai dibuatkan petisi dan ya itu terbit sebuah buku yang menolak juga itu. Bayangkan ini jadi resensi itu luar biasa sekali ya. Tetapi memang tidak bisa kita melakukan resensi, tapi kalau kita tidak menekuni buku-buku, ya seperti itu. Dan buku yang diresensi, ya, kalau kita mengirimnya ke surat kabar dan koran, itu ya minimal 2 tahun buku itu terbit diresensi. Jadi carilah buku-buku yang maksimal 2 tahun. Ya maksimal. Tidak boleh lebih dari 2 tahun. Sebenarnya biasanya itu ditentukan dari si penerbitnya. Ya. Tapi di sini ada namanya Purbacaraka, ya. Dia khusus meresensi kitab-kitab kuno Nusantara. Itu, ya. Jadi, kalau meresensi buku itu, apakah semua buku, kalau di dalam buku ini ada dijelaskan, apakah semua buku bisa diresensi atau ada syarat-syarat tertentu dari buku-buku yang bisa diresensi? Ya, kita ungkapkan garis besarnya saja. Nanti selengkapnya bisa dibaca di sini. Di buku ini. Jadi tidak semua buku itu mesti diresensi, tidak semua. Yang pertama, yang paling utama itu adalah kebaruan, ya. Kebaruan. Misalnya apa yang baru diungkapkan sebuah buku. Ada buku yang mengungkapkan hal-hal yang baru, itu yang menarik untuk diresensi. Kemudian yang kedua, yang lagi berkaitan dengan isu-isu hangat. Misalnya dulu di tahun 2004 kalau tidak salah, 2006 itu kan Pak SBY kan naik jadi presiden. Kemudian ada penulis yang juga punya keterkaitan dengan Sulawesi Tengah sebenarnya, yaitu George Yunus Adicondro, ya, menulis almarhum ya, George Yunus Adicondro menulis buku tentang Gurita Cekias. Ya. Yang itu menggemparkan itu. Ya itu, yang menggemparkan itu. Ya. Itu menarik, pada waktu itu sebenarnya menarik untuk diresensi. Saya punya pengalaman sebenarnya dengan buku itu. Tapi saya dulu pernah pegang buku itu, kemudian teman-teman tanya, itu dapat dari mana?
Dan sekarang wallahu alam tidak tahu sudah di mana buku. Gara-gara dulu itu santer sekali ya untuk itu gurita cekeas. Juga ada di sini sebenarnya di. Kemudian selanjutnya yang berkaitan dengan kemampuan. Jadi misalnya kita yang punya jurusan, misalnya saya tentang misalnya yang berbau-bau pemikiran dan Islam kan. Maka hanya buku-buku yang seperti itu yang bagusnya ya, yang recommended untuk saya resensi. Misalnya ada juga orang yang suka meresensi, yang suka tema-tema sastra ya, yang cocok dengan dia akan meresensi ya, buku-buku meresensi buku-buku sastra. Nah, Ada juga orang yang suka novel ya, dia resensi novel. Jadi sesuai dengan supaya tidak apa ya, supaya tidak kasar kemar lah gitu, tidak kacau. Kita memaksakan sesuatu. Kalau buku puisi Bisa. Di sini ada resensi puisi. ya. Ya, pada intinya kita mengulas kembali buku. Ya, dan itu tidak apa namanya? Tidak terpaku pada buku-buku yang naratif ya. Buku-buku yang tebal-tebal itu. Nah, di sini nih, ini tadi yang saya sebutkan, Pura di Sastra si Pembunuh Buku. Bayangkan. Ada buku yang ditarik dari peredaran. Nah, ini. Itu gara-gara resensinya SI Pura di Sastra itu. Tahun 1978. Ada juga ya buku ya, yang menerjemahkan ya Al-Qur'an. Di sini Al-Qur'anul Karim bacaan mulia. Kemudian diresensi oleh si siapa ini, tokoh salah satu ya orang ya. Ini. Jadi ada contoh-contohnya dia. Ya, Haji Omar Bakri menulis resensi tentang itu, terjemahan itu, dan masuk dalam medan resensi itu. Jadi ya walhasil resensi itu kalau bisa kita bahasakan ya, resensi ini memasuki dunia buku lebih dalam, dan juga buku bisa jadi buku bisa menentukan nasib ya, buku itu sendiri ya, resensi bisa menentukan nasib buku, menentukan nasib penulis, dan ya penilaian orang-orang tentang penulis dan penilaian orang tentang buku itu ya. Jadi meresensi itu menandakan bahwa kita itu membaca. Jadi kan kalau kita baca buku, tidak ada namanya resensi kalau ya tidak membaca. Sedangkan menulis esai kan kita tidak terpaku pada mengulas buku, tapi kita menulis ya, menulis percobaan ya, menulis segala hal apa saja yang bisa kita tulis ya, itu butuh pembacaan, apalagi kalau meresensi buku. Jadi ya, dan kemudian untuk meresensi itu harus mestinya fokus pada, kalau dia meresensi satu buku, dia fokus pada satu buku. Tapi kalau dia meresensi pada beberapa buku, fokus pada buku-buku yang temanya sama atau penulisnya, pengarangnya sama. Jadi seperti itu. Jadi konsentrasi terhadap bacaan, jangan tergoda dengan buku-buku yang lewat di media sosial. Jadi kan ini biasa, kita sementara baca buku ini kan biasa ada titik jenuhnya. Jadi sampai di pertengahan, mungkin biasa buku itu ada yang sebelum pertengahan sudah punya jenuh, nanti di belakang lagi baru seru ya. Nah, pada saat itu sebenarnya peluang untuk masuk buku-buku yang berseliweran di media sosial untuk menggoda kita ya, supaya bacaan kita sekarang ini terganggu. Itu ada bacaan yang lebih bagus. Nah, itu yang harus dihindari sebenarnya dari upaya meresensi ini. Ya, itu saya kira yang. Oke. Ya.
Jadi sebenarnya menulis resensi itu susah atau gampang? Mudah atau sulit? Ya gampang-gampang susah. Gampang susah. Kalau Artinya ada kan biasanya teman-teman mahasiswa itu mau suka apa ini mulai-mulai menulis ya, masih awal-awal mau menulis, itu bagusnya menulis resensi atau menulis apa? Sebenarnya bagusnya menulis resensi. bagusnya menulis resensi dulu karena kita kan fokus pada satu bacaan dulu kan. Ya. Satu bacaan. Jangan dulu misalnya meresensinya pun jangan dulu langsung berapa buku. Satu buku saja. Karena itu pendalaman. Nah, dari pendalaman beberapa buku lah nanti kita akan menyusun sebuah esai yang panjang atau buku yang besar. Jadi seperti itu. Jadi belajarlah untuk menilik buku ya. Yang penting membaca dulu. Yang penting membaca dulu itu. Membaca juga tanpa menulis ya. Saya kira itu akan hanya menjadi angin. Jadi kan besok-besok kita pernah baca buku ini, tapi kita lupa apa yang dibaca. Nah, dengan menengok resensi itu bisa memanggil kembali ingatan kita tentang sebuah buku. Ya, jadi dan suasana kita ketika meresensi buku itu, itu bisa menghadirkan kembali keingatan. Seperti itu. Oke. Dan juga resensi juga mengajak orang lain untuk mengenal lebih jauh buku dan mencari buku-buku yang mana yang up to date, terpopuler atau mengesankan dan lain sebagainya. Kita kan tidak, buku ini kan banyak, lihat judulnya, lihat penulisnya kan tidak tahu Buku-buku yang baru terbit. ya. Dengan adanya resensi itu bisa menjadi gambaran, oh buku ini bagus untuk dibaca. Jadi sangat bermanfaat sekali untuk meresensi. Iya. Oke. Mungkin itu saja dulu ya. Ya, gitu. Ya, itu saja dulu bincang buku kita hari ini tentang inilah resensi, dan ini buku inilah resensi ini sebenarnya sangat enak dibaca. Iya. Iya. Karena dia gayanya bercerita dan isinya itu banyak luwes. contoh-contoh. Ya, banyak contoh-contoh. Banyak apa ini referensi Ya. yang referensinya Di belakangnya sangat ada jelas. daftar-daftar resensi di Iya. belakang. Kemudian ada contoh-contohnya, contoh buku, gambar-gambar, ya termasuk apa contoh-contoh apa lagi yang Tips-tips. dimuat di koran, ya, tips-tips dan contoh-contoh resensi, ya. Mm-mm. Nah ini ada. Di situ ada contoh-contoh resensi yang singkat dan juga ada daftar-daftar presensi dan Ada daftar-daftar resensi dan ini dan sangat resensinya di belakang. recommended sekali ya, untuk teman-teman yang mau mulai menulis buku, mau mulai menulis, atau teman-teman yang ingin mencoba. Ya, coba-coba. Ya, setelah selesai membaca satu buku ingin mencoba membuat ulasannya. Gitu. Ini wajib punya buku ini. Jadi teman-teman bisa langsung pesan atau beli, atau bisa hubungi langsung ke penulisnya, Muhyiddin Ya. M. Dahlan. Gitu. Di warung arsip ya. Ya, di warung arsip. Oke, terima kasih sudah menonton video kami. Sampai di sini dulu bincang-bincang kami hari ini. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau request Ya. buku apa yang ingin kami bincang, silakan langsung di kolom komentar. Buku apa saja ya, buku esai atau buku puisi atau novel atau buku apa saja, yang penting masih bisa dijangkau. Oke, akhirnya kami ucapkan terima kasih, selamat membaca, salam literasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.